today. I hope you are doing well. Kembali lagi seperti biasa di hari Sabtu kita mengikuti ibadah chapel. Tapi sebelumnya teacher mau tanya dulu. Minggu lalu cerita firman Tuhan tentang apa ya? Ya, tentang Petrus dan Yohanes yang dipenjarakan karena Injil yang mereka beritakan. Tetapi sekalipun mereka dipenjarakan, mereka tetap semangat untuk memberitakan Injil. Ada banyak orang yang mau percaya kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Bahkan Allah memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes yang membawa semakin banyak orang untuk memuliakan Allah. Mukjizat apa saja yang dilakukan Petrus dan Yohanes? Mengapa para imam-imam kepala dan pengikutnya menangkap dan memenjarakan Petrus dan Yohanes? Bagaimana Petrus dan Yohanes bisa terbebas dari penjara? Mari kita saksikan firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Hingga saat ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama.
imam besar mulai menanyai mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri menjadi pemimpin dan juru selamat. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Gamaliel, seorang ahli Taurat, berkata kepada sidang, "Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini." Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, dari video yang kita saksikan tadi, kita bisa melihat betapa hebat dan luar biasanya Allah kita. Melalui Petrus dan Yohanes, Allah menghibur, menguatkan, dan menyembuhkan umatnya. Tidak hanya mujizat kesembuhan saja, Allah juga memakai Petrus dan Yohanes untuk mengusir roh-roh jahat. Karena kuasa kesembuhan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, akhirnya mereka dipenjarakan. Para imam-imam kepala tidak suka kepada mereka. Bahkan para imam-imam kepala pun iri hati, cemburu, karena pengikut Petrus dan Yohanes semakin hari semakin banyak. Walaupun mereka dipenjarakan, Petrus dan Yohanes tetap bersukacita. Dan malaikat Tuhan datang menolong mereka dengan membuka pintu-pintu penjara. Malaikat Tuhan juga berpesan kepada Petrus dan Yohanes agar mereka pergi ke bait suci untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Sekalipun banyak kesulitan, dibenci, dipenjarakan, bahkan diancam oleh para imam-imam kepala, Petrus dan Yohanes tetap semangat memberitakan Injil. Mari anak-anak, kita belajar ya untuk tetap semangat menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang kita kasihi. Jadilah saksi Kristus dimanapun kamu berada, agar kita bisa disebut sebagai anak-anak terang. Oke students, kita akhiri ibadah chapel kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar bisa kami pahami dan kami lakukan di dalam hidup kami setiap harinya. Tolong kami Tuhan agar kami bisa menjadi seperti Petrus dan Yohanes yang tetap semangat sekalipun banyak tantangan, sehingga kami bisa disebut sebagai anak-anak terang. Tuhan, kegiatan belajar kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Tuhan yang memberkati dari awal hingga akhirnya nanti. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Okay, students, see you next week. Bye-bye.